Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Dialog. Luar biasanya pada hari ini narasumber saya, beliau muda, energik dan selalu punya inovasi yang luar biasa. Juga rasa optimisnya yang luar biasa juga. Pastinya beliau ini nomor 1 di partai berwarna biru, Partai Amanah Nasional. Begitu ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak Ahmad Rizky Sadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat sore, ini- salam sejahtera buat kita semua. Jenengan habis dari luar negeri langsung ke Surabaya atau bagaimana ini? Iya, kita sebetulnya sudah karantina duluan. Ya, kita. kan? Sudah karantina, jadi sekitar tanggal 10 lah kita selesai karantina. Ini kebetulan terus ada acara membuka tahun yang baru dengan Ya. sebuah kegiatan-kegiatan baru. Dengan kegiatan baru. Tadi saya udah bilang, beliau ini muda yang energik. Terus selalu punya inovasi-inovasi dan juga rasa optimis yang luar biasa. Beliau menjabat Ketua PAN Jatim dan juga anggota Dewan DPR RI. Ya. Luar biasa ini Pak. Nah, untuk pulang ke Surabaya, apakah disebut pulang kampung? Ya, memang sejarahnya memang kan saya dari Surabaya, cuman memang sudah 18 tahun lah saya itu sudah sejak 2003 itu sudah di Jakarta dan beraktivitas di Jakarta. Cuman ini memang dapat penugasan baru karena dulu itu jabatan struktural saya di Jawa Timur itu ketua ranting, Ya, ketua ranting. kelurahan di Perak Barat sana. Lalu kemudian beraktivitas lebih banyak di generasi mudanya, lalu sampai terakhir itu adalah ketua umum Barisan Muda di tingkat pusat. Setelah itu saya berkecimpung di partai. Nah, ini ditugaskan partai untuk pulang kampung, betul. Jadi pulang kampung untuk menata Jawa Timur, saya kira itu. Jawa Timur. Ya, kalau ngomongin tentang Jawa Timur ini, provinsi yang paling bagaimanakah Jawa Timur menurut seorang Bapak Rizky? Saya manggilnya apa ini Pak Ahmad Rizky? Mas aja. Oh, Mas. Oh, ya Mas. Aduh. Tadi diperkenalkannya muda energik, jangan dipanggil Bapak, jadi Tadi tua Mas. kita. Menurut saya jadi nggak enak kalau Mas. Nggak apa-apa. Kalau menurut Mas Rizky ini, Oke. dengan Jawa Timur di provinsi yang paling seperti apa di antara provinsi yang lain di Indonesia? Yang jelas Jawa Timur kan provinsi terbesar di Indonesia, 38 kabupaten kota. Betul. Dan tantangannya sangat besar buat Partai Amanat Nasional untuk ada di Jawa Timur. Tapi yang paling jelas bahwa Jawa Timur ini dibandingkan provinsi-provinsi yang lain itu selalu kita mengatakan bahwa kontribusi suara PAN apabila dikelola dengan baik, maka kita bisa menjadi penyumbang suara Partai Amanat Nasional secara nasional itu secara signifikan. Loh. Itulah kemudian yang memunculkan kalimat tagline Jawa Timur basis PAN. Saya kira Oke. itu dasar filosofinya adalah seperti itu. Kita punya 11 daerah pemilihan, kita punya 200-an kabupaten kota daerah pemilihan, punya 14 daerah. Itu kalau seandainya dikonversikan menjadi kursi dan suara, maka kita di tingkat nasional secara menyeluruh, secara Indonesia, itu kita akan jadi penyumbang terbesar. Saya kira itu salah satu obsesi yang kita ingin tata dengan baik. Oh, gitu. Luar biasa ini, Mas. Riwayat kultur keagamaan dari lingkungan keluarga dan sosial membentuk orientasi pribadi muslim. Nggih pun ngoten, rahmatan lil alamin, terbuka, toleran dan mudah bergaul. Bener nggih? Nah, menurut Mbak Ika gimana? Mudah bergaul nggak saya? Ya, banget. Kemudian terus Ketua PWNU Kiai Marzuki menyebut Mas Habib Rizky ini setengah NU, setengah Muhammadiyah dan setengah Arab. Ah. Ini ceritanya panjang kayaknya. Panjang, ini bisa kayaknya ada sesi yang lain Iya. kita kayaknya. Kayaknya 10 segmen kayaknya. Jadi coba Mas segmen. Monggo silakan. Oke, saya itu sebetulnya itu ditutup, itu joke-nya Yai Marzuki untuk menyampaikan bahwa itu adalah representasi Indonesia itu karena saya ini sejarahnya nenek saya itu asli dari Gorontalo. Oh, oke. Dari Gorontalo dulu masih Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah menjadi provinsi sendiri. Kemudian kakek saya itu kebetulan dari Yaman. Kakek saya itu yang berdagang di wilayah sana, wilayah Sulawesi. Tapi kemudian ayah, ibu segala macam itu tahun 50-an lah lebih kurang sudah bermigrasi ataupun sudah pergi ke kota di Surabaya, pindah ke Surabaya. Saya kira mungkin proses-proses panjang itu yang kemudian didikan dari orang tua itu yang membuat kita menjadi tidak punya sekat dengan semua elemen gitu kan. Kalau soal masalah kultur beragama, saya kira memang itu kenapa yang disampaikan Yai Marzuki mungkin setengah NU, setengah Muhammadiyah, ya karena memang kultur beragama yang dididik oleh orang tua saya memang kultur NU. Tapi pergaulan dimulai dari kemahasiswaan, pergaulan politik, pergaulan di
dunia pekerjaan ini kan lebih banyak memang bergaul sama kawan-kawan yang pikirannya lebih terbuka, yang memang ya karena saya di PAN gitu kan, mayoritas juga orang Muhammadiyah, sehingga kemudian itu bisa dikatakan banyak kawan-kawan kita di Muhammadiyah. Nah, soal masalah yang lain-lain, ya itulah itu kemudian yang mencetak kita jadi kemudian tidak menganggap kultur, kemudian kita punya ritual-ritual, kita punya organisasi di belakang ini tidak menjadi kendala buat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Saya kira itu, jadi itu tidak menjadi satu standar saya untuk bergaul dengan orang. Jadi kita bisa masuk di semua elemen. Nasionalis mungkin ya, begitu? Kira-kira seperti itu. Aduh, nasionalis. Kata-kata nasionalis ini nggak melulu dengan satu kotak begitu nih. Ya. Dan ada kata-kata satu yang agak sedikit menggelitik saya ini Bapak. Mohon maaf kalau saya salah. Kalau masuk PAN pasti di Muhammadiyahkan. Ya. Itu menurut Bapak pripun? Ya, saya nggak pernah merasa di baiat menjadi Muhammadiyah, dan saya tidak pernah terlibat di dalam struktur organisasi Muhammadiyah juga. Di struktur organisasi NU juga enggak gitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang ini kan bicara tentang masalah kultur cara kita beribadah sebagai umat Muslim, itu kan mayoritas di Indonesia saya kira Nahdien itu. Bahkan ketua umum saya Pak Zul itu selalu mengatakan bahwa kami ini di kampung-kampung ini ya karena pergaulan pekerjaan, pergaulan bisnis, pergaulan dunia politik yang kemudian membuat kita mungkin dianggap tidak lagi menjadi tradisi-tradisi NU. Tapi kalau seandainya orang tuanya meninggal, misalnya, ya yang kita lakukan ya tradisi-tradisi Nahdien gitu kan. Kita juga tahlilan, kita juga 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, 1 tahun. Dan begitu sudah di kampung-kampung juga seperti itu. Tapi ini ya saya kira yang saya dan teman-teman di DPP PAN Jawa Timur pada periode ini mencoba bahwa simbolis-simbolis seperti itu kita abaikan, tapi kita kemudian memang ini Partai Amanat Nasional didirikan secara amanat nasional gitu, partai nasional gitu, partai terbuka buat semua golongan, dan kalau mau dibedah di dalam internal kita juga ya beragam, warnanya macam-macam. Seperti Indonesia. Seperti Indonesia. Seperti Indonesia. Yang jelas kalau ngomongin tentang struktural di partai sendiri Pak, pasti ada DPW dong, wilayah. Menurut Bapak ini apa yang baru dari visi misinya DPW PAN ini, Menteri Bapak? Saya kan belajar 3 periode berangkat di Dapil Blitar, Tulungagung, dan Kediri ya. Jadi saya berangkat dari sana. Mungkin itu juga dipotret oleh DPP gitu ya. Sehingga kemudian saya mencoba pola menata organisasi di daerah pemilihan saya itu mungkin bagaimana caranya mengangkat itu ke tingkat provinsi. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan kami itu adalah tentang masalah bagaimana mengukur kinerja itu dengan data, dengan sebuah pengalaman yang terstruktur, dengan kerja-kerja yang bermindset pada kinerja. Alat ukurnya itu adalah kinerja, masalah etos kerja yang baik, masalah kebersamaan. Itu yang mungkin mau kita rubah, etos kerja dan kemudian kinerja berbasis struktur data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan karena asal pokoknya, bukan karena masalah apa jari ini saya gitu kan. Yang saya kira itu semua di dalam dunia politik biasa-biasa aja. Pokoknya saya begini, pokoknya saya begini. Nah, kami mencoba pada periode ini lebih ingin menggunakan data sebagai basis melangkah, berpikir, bertindak, dan membuat program-program kerja ke depan. Tidak ada kata-kata kerja opo jare. Iya. Jadi sesuai dengan data yang akurat dan patut dipertanggungjawabkan. Ya, gitu, saya kira itu. Nah, kalau ngomong lagi tentang DPW, merubah kultur dan pola kerja partai politik menjadi lebih modern. Terukur, berbasis data tadi, dan serta berorientasi pengabdian. Mohon maaf, pengabdian seperti apa yang dikasihkan masyarakat untuk PAN ini? Salah satu yang paling sederhana kita diajarin juga dalam beragama ya. Saya kira haurun nas anfa'uhum linnas itu menjadi salah satu pegangan kita semua. Jadi kemanfaatan itu atau pengabdian itu tidak hanya bisa dirasakan kalau kita mempunyai jabatan tertentu. Tapi partai politik sebagai salah satu wadah kita untuk melakukan aspirasi, karena kebijakan-kebijakan publik selalu dihasilkan oleh makhluk-makhluk politik ini gitu. Jadi saya kira itu. Nah, jadi saya menganggap bahwa kami menganggap bahwa pengabdian yang paling sebenarnya itu adalah dasarnya itu adalah dari dunia politik ini. Apa jelasnya? Ya lakukan aja sekecil apapun yang bisa dilakukan, yang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mudahkan urusan masyarakat, urusan kita insya Allah dia akan dimudahkan. Bantu urusan masyarakat, insya Allah urusan kita juga akan dibantu oleh Allah. Saya kira dasar-dasarnya itu
simple aja, nggak usah terlalu bahwa kalau seandainya saya belum menjadi anggota dewan lalu kemudian nggak ada gunanya saya melakukan pengabdian. Nah itu juga kita mau luruskan. Pengabdian tidak hanya pada posisi orang yang memiliki jabatan-jabatan politik. Tapi mohon maaf nih Pak, kalau boleh saya bilang, belum tentu juga yang punya jabatan mengabdi. Nah itu Skip. dia. Yang jelas kalau ngomongin pengabdian dan nasionalisme apapun itu untuk masyarakat harus dilakukan apapun itu bentuknya. Tapi keyakinan saya itu kalau seandainya Mbak Ika yang kemudian terlibat aktif itu, saya yakin itu akan bisa melakukan pengabdian supaya lebih. Merdeka, Mas Rizky. Jadi ngomongin egoisasi loh di dialog ini. Iya, Aduh, jadi karena jilbabnya juga sudah mulai biru, saya agak terganggu juga masalah jilbabnya ini, Pak. Pas ini sengaja atau gimana gitu? Ya kita selawat ya semua studio. Yang jelas kalau ngomongin PAN, Pak. PAN ini kan Partai Amanah Nasional. Setahu saya tadi Muhammadiyah tadi dengan tekstur kotak ya Pak. Secara ternyata nasionalisme besar. Kalau ngomongin Jawa Timur dengan kultural masyarakat Jawa Timur yang beragam ya, pasti sangat beragam lah hampir ke Indonesia mungkin. Nah, bagaimana trik seorang Mas Rizky sebagai ketua PAN untuk mengambil hati masyarakat Jawa Timur khususnya agar lebih mengenal PAN? Ya. Yang pertama saya lagi-lagi akan bicara tentang masalah data. Data pemilih di Jawa Timur ini lebih kurang sekitar 30 juta. Itu yang menunaikan hak pilihnya lebih kurang sekitar 20 juta. Yang memilih kalau kita ingin katakan mayoritas masyarakat Jawa Timur itu adalah Nahdien dan nasionalis, yang paling dominan ya saya kira itu. Ternyata menurut data yang kita punya ini tuh pemilih nasionalis yang kita representasikan kepada PDIP dan kemudian Nahdien yang direpresentasikan kepada PKB itu totalnya tidak lebih dari 9 juta. Oke, jadi masih ada 20 juta dikurangin 9 juta, itu ada 11 juta pemilih yang notabene mayoritas Nahdien dan nasionalis. Selain itu ada 10 juta lagi yang tidak menunaikan hak pilihnya. Nah, saya kira ini adalah ceruknya Mbak Ika untuk kemudian bisa berinteraksi secara maksimal. Tapi yang paling penting untuk mengupayakan itu semua, saya di dalam awalnya saya sampaikan, kami di DPW PAN Jawa Timur periode ini ingin mengekspos semua yang ada di kita bahwa PAN ini nasionalis. Kalau bicara tentang masalah PAN ini didirikan dari rahim Muhammadiyah itu kan ya itu sudah sejarah yang nggak bisa kita apa-apain karena memang sidang tanbir Muhammadiyah yang itu kita hormatin, itu pendiri-pendiri PAN yang kebetulan yang mendirikan adalah mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah, sama dengan PKB yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Tapi kan dua ormas terbesar di Republik ini tidak kemudian menjadikan itu menjadi partai PKB ataupun partai NU ataupun partai Muhammadiyah. Dua-duanya, satunya Partai Kebangkitan Bangsa secara menyeluruh, satunya kemudian Partai Amanat Nasional. Semuanya bisa masuk dan kami bisa buktikan dengan lagi-lagi dengan data betapa banyak pendiri-pendiri PAN itu yang kemudian kulturnya sangat beragam. Yang jelas toh memilih itu kebebasan warga negara Indonesia. Betul. Kan? Aduh, semakin menarik pastinya. Yang jelas kalau ngomongin sama Mas Rizky masih banyak yang diomongin. Tapi jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Mas Rizky. Beliau mau dipanggil Mas, sungkan sebenarnya manggil Mas, tapi karena beliau merasa muda yang energik, selalu punya inovasi dan optimis, di hashtag ya Pak, Bapaknya. Yang jelas satu kata, satu hati, motonya PAN begitu. Nah yang jelas tidak ada kerja opo jere informasinya beliau. Semua by data, semua harus pakai data dan patut dipertanggungjawabkan. Begitu nggih? Nah yang jelas untuk segmen kali ini saya masih pengen tanya yang paling sekarang lagi viral itu. belum. Yang jelas sekarang lagi viral banget tentang pelecehan seksual. Dimanapun tempatnya itu, saya nggak usah sebut deh. Banyak banget viral. Kalau untuk PAN, saya pengen nanya nih Mas, pemberdayaan perempuan atas inilah viral-viral ini, PAN sampai mana sih Mas pengabdiannya? Saya nggak bilang kerja ya, pengabdian di sini. Monggo silakan. Jadi
saya juga tidak mau ingin menafikan kerja-kerja dari kawan-kawan yang lain gitu ya. Jadi saya kira setiap partai, setiap organisasi tentu punya cara untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan ya. Tapi saya agak tarik sedikit ini keluar dari jalur supaya juga teman-teman perempuan juga memahami. Jadi negara ini sudah memberikan afirmasi kepada perempuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan kuota 30% terhadap setiap tingkatan dari pusat, provinsi, kabupaten di lembaga-lembaga politik atau lembaga legislatif. Tapi terus terang juga ini kritik koreksi membangun bagi kita semua. Baik dari partai politiknya ataupun lembaga-lembaga organisasinya maupun kepada kaum perempuannya, ternyata perempuan ini belum tentu mendukung perempuan, Mbak. Buktinya kuota 30% itu tidak pernah terpenuhi terhadap orang-orang yang berkualitas. Kami dari partai politik itu selalu terpaksa harus memenuhi kuota 30% perempuan itu dengan menempelkan calon-calon legislatif perempuan yang asal nempel. Bukan orang yang berkualitas, yang bisa speak up terhadap pembelaan-pembelaan terhadap perempuan. Iya, betul. Nah, kalau bicara tentang apa yang sudah dilakukan, PAN sangat banyak. Dari mulai undang-undang PKS itu, TPKS, kemudian tentang masalah pembelaan terhadap kejadian-kejadian pelecehan yang terekspos oleh publik, walaupun kami yakin sekian banyak yang tidak terekspos oleh publik itu kan, yang di Mojokerto kita walaupun itu pro kontra juga kita hadiri, tapi itu kan lagi-lagi tidak menyelesaikan masalah. Kalau seandainya ada kasus, ada yang blow up, lalu kemudian kita mencoba melakukan advokasi, pembelaan, speak up di publik, atau mungkin memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Tapi sebetulnya apa sumber dari ujungnya itu apa? Ujungnya adalah harusnya perempuan membela perempuan, dan negara ini sudah memberikan wadah itu. Betul. Saya mengajak Mbak Ika itu bukan tanpa dasar, saya tahu punya kualitas itu, supaya ini berlaku buat semuanya, berlaku buat semua perempuan yang mempunyai kapasitas intelektual, kapasitas jaringan, kapasitas untuk menyuarakan tentang hal-hal yang seperti itu. Masuklah, karena ranah politik ini adalah ranah mengambil kebijakan, tidak harus PAN loh. Ini maksudnya tidak harus PAN. Jadi lewat jalur manapun supaya kita tahu bahwa perempuan itu dibela oleh perempuan pasti lebih berbeda dong dibanding dibela oleh laki-laki. Saya kira itu dasar awalnya, daripada saya cuma bercerita tentang masalah lip service apa yang sudah dilakukan oleh PAN. Terlalu banyak datanya, nggak harus saya buka datanya, tapi itu nggak menyelesaikan masalah lah. Yang penting intinya mungkin ya, dasarnya. Saya jadi pikir, perempuan itu sendiri bisa speak up gitu ya. Iya, saya kira itu, dan itu harus dilakukan oleh perempuan sendiri kalau seandainya memang mau maksimal gitu. Kalau untuk menurut Mas Rizky nih, perempuan di Jawa Timur seperti apa? How complicated is? Ya coba dilihat di DPRD Provinsi Jawa Timur itu berapa persen, apakah 30% perempuannya? Belum. Nah, padahal ini afirmasi yang jelas-jelas dilindungi undang-undang. Partai politik itu tidak bisa mengikuti pesta demokrasi pemilu kalau tidak merepresentasikan 30% perempuan. Setiap 3 calon harus ada 1 perempuan. Nah, tapi karena itu syarat mutlak yang kita tidak bisa mengikuti pemilu, daripada nggak ikut pemilu, akhirnya asal comot perempuan nempel di situ. Pasti tidak terpilih. Akhirnya kan kompetisi itu tidak berjalan. Jadi seperti apa Jawa Timur? Ya cerminannya itu aja menurut saya, karena kebijakan publik ada di situ, tempat pembelaan ada di situ. Ruang berapa kepala daerah yang ada di sini yang perempuan? Sampai nggak 30%? Enggak. Nah kira-kira seperti itu. Tapi saya bersyukur bahwa Jawa Timur ini menjadi satu-satunya provinsi di Republik Indonesia yang dipimpin oleh perempuan. Itu yang hebat. Itu yang hebat, acung jempol. Acung jempol saya juga dengan Bu Gubernur. Yang jelas kalau untuk PAN sendiri, tentang tadi pemberdayaan perempuan. Kalau untuk roda ekonomi ini, tentang UMKM, Pak Rizky. Nah, ini seberapa care-kah PAN dengan UMKM? Ini kekuatan perempuan yang luar biasa. Saya kira orang laki ini kalau diberikan bantuan jadi belinya rokok, nongkrong, warung kopi. Tapi kalau perempuan pasti menjadi sebuah unit usaha mikro minimal di takaran rumah tangga. Ya dengan kemampuan yang kita miliki, dengan jalur yang kita miliki, kita sudah mencoba membukakan akses terhadap perkembangan UMKM perempuan untuk memberikan pendampingan. Misalnya kemudian yang tadinya mereka itu sebagai produk makanan-makanan lokal, misalnya di kampungnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing, kita coba wadahi sampai dengan di tingkat desa misalnya, supaya itu tidak kemudian hanya terkonsentrasi kepada satu kelompok tertentu. Tapi misalnya kelompok ini bagian membuat makanannya,
Nanti kelompok yang di sana, di desa sama bagian kemasannya. Kelompok yang di sana kemudian bagian marketingnya, memasarkannya. Iya. Nah, Hulu dan hilir. nah mensinergikan itu butuh bantuan, itu lebih penting dibandingkan cuma dikasih sesuatu gitu loh. Ini kamu saya kasih sesuatu, modal kerja, kamu buat toh itu UMKM. Terserah deh gitu ya. Terserah aja, kadang jadi, kadang enggak. Dan itu terus terang saya harus terbuka juga. Pernah saya lakukan. Ada sekitar lebih kurang 1.000 kelompok koperasi wanita di wilayah daerah pemilihan saya, yang saya berikan bantuan uang, saya modal, kemudian saya berikan bantuan peralatan. Setelah itu saya tinggal. Habis itu nggak kelihatan sekarang bentuknya apa. Feedbacknya tidak ada. Nggak ada. Nah, kemudian belajar dari itu, saya kira tadi. Jadi mereka ini sebenarnya didiemin sudah jalan. Yang perlu itu adalah diberikan bagaimana supaya tidak terfokus kepada satu orang, tapi orang ini bisa fokus kepada yang tadi saya bilang, dia pada kemasannya, yang ini pada makanannya, yang ini pada marketingnya, yang ini kepada pemasarannya, membuka jaringan kepada desa-desa ataupun pada kabupaten lain. Mudah-mudahan dengan seperti itu tidak hanya menyelesaikan satu persoalan di tingkat desa, tapi bisa membuka sebuah lapangan kerja sampai dengan tingkat kabupaten. Saya kira Satu itu. lagi mungkin Bapak, saya agak sedikit skip, adalah membantu legalitasnya. Ya, itu dia, membantu legalitasnya. Itu yang lebih, karena kalau ngomongin tentang penjualan UMKM, kita harus bisa punya mimpi yang besar, Betul. ekspor. Ya. Kalau ada ekspor pasti ada legalitas. Ya. Nah kadang UMKM ini Bapak, itu tuh susah untuk legalitas. Ya, nah betul, di situ, betul. apakah PAN sampai, membantu? Nah, Memudahkan intinya gitu. ya kita membukakan jalur, karena yang mengeluarkan legalitas bukan Pasti pemerintah PAN, dong ya, pemerintah kan. Saya ingin contohkan satu wali kota kami di kota Kediri gitu. Jadi dia karena dia sering berinteraksi dengan entrepreneur muda gitu ya, yang membuka sekarang kan lagi ngetren tuh kopi-kopi atau apa-apa barista. sekarang. Selama ini lagi ngetren tuh yang kemasan di online segala macam. Terus kemudian mereka mencoba menawarkan itu di toko-toko minimart gitulah kira-kira yang ada di wilayah kota Kediri. Nah, kalau sudah masuk di situ kan harus ada legalitasnya, Badan POM-nya dan lain-lain dan lain-lain. NIB. Nah, dan lain sebagainya. Nah, mereka tanya sama Pak Wali. Nah, pada saat dijelaskan kepada Pak Wali prosedurnya seperti ini, ternyata gitu. Ini problem yang juga harus kita sama-sama ya. Saya tidak bisa menjawab penyelesaiannya sekarang, tapi paling tidak ternyata mereka menjual ketengan yang tidak di minimarket itu jauh lebih menarik buat mereka karena tidak ada prosedural yang terlalu ribet terhadap persoalan perizinan, dan itu dibeli sama orang dan baik-baik aja. Tapi begitu mau masuk kepada sektor market formal, justru kemudian harus ada dengan persyaratan sekian banyak dan belum tentu lagi lakunya, kira-kira seperti itu. Betul. Ya, ini problem bersama lah, ini problem bersama. Ini problem yang memang rahasia umum kayaknya. Iya, rahasia umum. Bahasa Jawanya gitu segojangan. Nah, Yang jelas kalau ngomongin tentang roda perekonomian, yang jelas PAN di sini sudah sangat mencoba membantu mempermudah ya. masalah-masalah yang bisa dihadapi UMKM. Ya, gitu. Tadi perempuan sudah, perekonomian. Sekarang saya ingin nanya, untuk milenial, Mas Rizky. Oke. Milenial nih, PAN nih ngadepin milenial secara, kalau ngomongin milenial, ya bagus, ini udah bagus nih ke TPI untuk nyoblos, sudah bagus ya. Bagus banget itu, sudah langkah 50%. Nah, untuk 50% ini mengenalkan PAN-nya pripun? Yang pertama, saya ini kan kenapa mau dipanggil Pak, salah satunya kan walaupun saya sadar kalau saya ini sudah kolonial sebenarnya, tapi berlagak milenial gitu kan. Sampai baju-baju pun kita coba supaya eye-catching terhadap milenial. Nah, jadi gini, yang harus disadari dalam beberapa gerakan kami di DPW PAN Jawa Timur hari ini, seluruh struktur sampai dengan DPD, kita mencoba mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para generasi muda. Yang penting itu menyadarkan mereka dulu bahwa bonus demokrasi Republik Indonesia itu di dalam kalangan usia 20 sampai dengan 40 tahun itu akan meledak pada kira-kira tahun 2025 yang akan datang. Menurut data yang kami pahami dari pemilu ke pemilu sejak 2004 sampai dengan 2019 yang terakhir, peningkatannya sangat signifikan, hampir lebih kurang sekitar 10% dari pemilu ke pemilu. Diperkirakan pada pemilu yang akan datang itu pemilih pemula ataupun yang usia produktif 20 sampai dengan 40 tahun itu lebih kurang sekitar 50 sampai dengan 60%. Wow, banyak tuh. Arti dominasi pemilih kita terdiri dari laki-laki dan perempuan tentunya ya. Dominasi pemilih kita itu adalah kaum milenial ataupun usia 20 sampai dengan 40 tahun. Nah, yang kami lakukan adalah memberikan
advokasi dan pemahaman berkaitan dengan masalah ini dulu. Ya, betul. Republik ini, bonus demografinya, kalau seandainya anak muda kita apolitis, tidak tertarik pada dunia politik, dan memang itu yang dilakukan oleh dunia-dunia luar, lewat melalui dunia digitalnya, lewat medsosnya dan lain sebagainya. Sudah mau habis kayaknya waktunya saya ngomong panjang-panjang, ini dikasih kode masalah. Gak apa, terusin aja. Kita nggak ada waktu. Itulah enaknya kalau ngomong sama saya tahu kalau dikasih kode, walaupun baikannya nggak tahu karena sudah terpesona kan sama saya kan. Jadi, terus lanjut deh. Jadi kami selalu mengatakan bahwa nggak milih PAN nggak apa-apa gitu, tapi Anda harus sadar bahwa Anda punya hak pilih yang harus ditunaikan. Sebagai warga Indonesia. Sebagai warga, karena kalau tidak, maka semakin lama partisipasi publik terhadap proses demokrasi di Republik ini makin kecil. Kalau sudah makin kecil, ya lu lagi, lalu kemudian anak mudanya menjadi apatis. Dan kemudian bisa cuma nuntut doang gitu, tapi nggak ada solusinya. Ya, jadi betul. milih PAN itu adalah bonus gitu. Tapi paling tidak kami idealisme kita di Partai Amanat Nasional pada periode ini kami mencoba kita pahamkan kawan-kawan muda soal mau milih apa. Tadi Mbak Ika sudah menyampaikan, yang penting dia mau datang ke TPS dan milih. Yang dipilih itu sudah bagus banget. Kami berharap seperti itu. Dan kalau seandainya ada program-program untuk anak muda, kami bilang programnya bagaimana? Terserah kamu, kan kamu nggak mau diatur. Kalau kita ngatur belum tentu cocok sama kamu. Kalian buat, kita fasilitasin, kita ukur bersama-sama efektivitasnya seperti apa. Melek politik. Ya, saya kira melek itu. politik untuk kaum milenial itu yang paling susah memang. Datang saja ke TPS sudah bagus. Udah 50% dari perjalanan 100%. Benar ya? Iya, betul. Dan bagaimanakah sosok Mas Rizky tanpa PAN-nya? Sisi lain maksud saya. Waduh. Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Berat. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Mas Rizky, masih di Aula Dialog. Dan kita masih berbicara tentang bagaimana PAN di Jawa Timur. Satu kata, satu hati. Jadi bukan cuma kata-kata, hatinya juga berjalan. Waduh. Yang jelas kalau ngomongin tentang politik, itu nggak ada habisnya. Nggak habis-habis. Sebenarnya yang menyebabkan politik horor itu cuma oknum. Tadi kita bicara begitu ya. Sebenarnya politik itu asik loh kalau memang kita bisa menyuarakan pendapat. Toh juga warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara. Betul. Asalkan itu sesuai koridor. Ya. Punya hak untuk menyampaikan pendapat, asalkan itu membangun Indonesia. Yang jelas PAN ini tidak menjadi ikonik satu golongan saja. Ya, nggak usah disebut deh. Yang jelas PAN ternyata nasionalis. Tadi dibilang, sampai Yai Marzuki bilang beliau ini merupakan setengah NU, setengah Muhammadiyah, setengah segalanya malahan beliau bilangnya. Nah, ngomongin tentang gebrakan sebagai ketua PAN. Gebrakan-gebrakan apakah yang akan dilakukan menuju 2024? Ya, tadi sempat saya urai sedikit lah ya, karena kan memang pertama saya ini sudah 18 tahun tidak berkecimpung di struktur organisasi PAN Provinsi Jawa Timur. Terakhir itu adalah ranting ini kan, DC Merice lah, itu kan kira-kira kecil banget di levelnya kan tingkat kelurahan gitu kan. Aduh, kalau kelurahan kalau dikumpulin juga banyak, Mas. Ya tapi tidak sebagai pengambil keputusan strategis partai. Betul. Nah, 18 tahunnya kan ada di Jakarta, lalu diturunkan di sini. Ya kemudian saya bersyukur bahwa ternyata dengan saya tidak pernah berinteraksi dengan seluruh pengambil kebijakan strategis di tingkat Jawa Timur, itu lalu kemudian musuhnya kan nggak ada, nggak punya musuh. Semua merasa bahwa pernah berteman sama saya, kemudian ada yang merasa senior saya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menjadi salah satu kekuatan. Kekuatannya apa? Lalu untuk membuat mindset berpikir yang berbeda dengan pola-pola yang selama ini sudah pernah dibangun. Saya kira gerbakan pertama yang saya lakukan itu adalah cara berpikir kawan-kawan PAN di Jawa Timur harus dirubah terlebih dahulu, bahwa partai ini bukan partai yang mempunyai segala persoalan bisa diselesaikan oleh partai ini, enggak. Kan? Tapi partai ini ingin menonjolkan sebuah etos kerja yang itu didahului oleh sebuah niat bermanfaat untuk sesama. Soal masalah hasilnya itu Allah yang menentukan, hak prerogatifnya Allah, bukan kita yang menentukan.
Nah, hal-hal yang lain yang saya kira kemudian kita harus menampilkan kepada publik tentang apa yang sudah kita lakukan mau tidak mau. Tadi contoh sederhananya dari sisi masalah bagaimana menyatakan bahwa PAN ini adalah partai nasionalis. Maka kita harus tunjukkan dong bahwa memang kita ini sangat beragam yang ada di dalam diri kita. Betul. Lalu kemudian kita ingin membuat sebuah Jawa Timur basis PAN. Jawa Timur basis PAN itu salah satu turunannya itu tidak hanya berkaitan pada perolehan elektoral ansih, tapi kemudian melakukan pendidikan politik kepada yang tadi saya sampaikan, kepada generasi muda, kepada perempuan, kepada para UMKM, yang itu belum tentu milih PAN. Nggak masalah buat PAN itu tidak memilih PAN juga tidak ada persoalan. Nothing tulus saja. Jadi perjuangan sisi idealisme kepartaian berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara itu adalah sebuah sektor tersendiri. Kemudian kepentingan masalah elektoral adalah sebuah aktivitas tersendiri. Seringkali ini salah satu gebrakan yang saya rasakan. Saya butuh berulang-ulang menyampaikan kepada pengurus-pengurus saya sampai dengan tingkat kabupaten kota. Seringkali kita menggabungkan itu gitu loh. Okay. Kita berjuang untuk membantu UMKM dengan catatan milih PAN ya. Kita berjuang untuk kemudian melakukan advokasi terhadap kepentingan perempuan dengan catatan itu pendukung PAN bukan. Ada tendensi. Nah inilah kemudian yang kita coba. Benar kita butuh pendukung, tapi kita ingin membuat sebuah garis yang ini perjuangan sebagai anak bangsa, sebagai sebuah perjuangan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, yang satu perjuangan untuk berkompetisi secara sehat dengan saudara-saudara kita partai-partai lain. Biasa aja, ini kompetisi antar anak bangsa, nggak usah terlalu serius-serius amat gitu. Dan apa yang ditargetkan oleh PAN, 1 kursi, 1 daerah pemilihan, juga nggak terlalu muluk-muluk, itu cuma 10%, karena kita sadar bahwa nggak bisa diselesaikan oleh PAN seorang diri. Nah, jadi kita targetnya cuma 1 kursi, 1 dapil. 1 kursi, 1 dapil itu sama dengan 120 kursi DPRD provinsi, kita cuma mentargetkan 14 kursi se-Jawa Timur. Karena cuma berapa? Nggak sampai 10%. 10% lebih dikit ya, 11%. 11%. Lalu kemudian dari 200 dapil tingkat kabupaten kota, totalnya adalah sekitar 1.600 anggota DPRD kabupaten kota yang kita targetkan berapa? 200. Nah, cuma 10% lebih, nggak banyak. Kemudian dari lebih kurang sekitar 95-97 kalau saya nggak salah, anggota DPR RI dari Jawa Timur, kita mentargetkan 11. Karena apa? Karena kami ingin berada di tengah-tengah masyarakat yang secara politik, geografis politik, representasinya adalah daerah pemilihan. Nah, itu mendekatkan komunitas PAN dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kepada masyarakat sampai dengan tingkat bawah. Dengan begitu, potret kami menjadi lebih lengkap. Kalau sekarang kan nggak lengkap, kita nggak punya wakil dari setiap tempat. Saya kira itu. Itulah yang kita mau coba gebrakannya. Warna-warni politik itu sebenarnya satu, tujuannya Indonesia. Indonesia. Iya. Mau istilahnya apa ya, strategi marketingnya apapun itu dari partai lah begitu ya kata-katanya. Yang penting di belakangnya proses ini harus tetap berjalan. Betul. Hasil akhirnya serahkan sama Allah. Iya. Gitu, ya iyalah, itu kan bukan haknya kita untuk menentukan. Maka saya selalu mengatakan tidak usah takut berkompetisi, tidak usah takut bersaing, tidak usah takut untuk kemudian sama-sama beramar ma'ruf nahi munkar, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai kebahagiaan. Soal hasilnya, itu adalah hasilnya hak prerogatif Allah yang nggak bisa kita intervensi. Dan kadang-kadang Allah mengangkat derajat seseorang itu ya dengan caranya bisa langsung pada saat pemilu kita menang, bisa langsung mungkin nanti 2 tahun setelahnya kalau kemudian kita menggantikan, nggak tahu caranya bagaimana. Itu ya kita jalanin aja. Ya, ngomongin tentang layanan putus tadi ya, sampai kita terputus juga. Yang jelas sumber daya perempuan 30%. Kalau ngomongin 30% dari 100% itu masih banyak kan laki-laki ya Pak? Iya banyak, tapi itu kan 100%-nya laki-laki bukan berarti tidak, 70% sisanya yang laki-laki bukan berarti 30% perempuan lalu 70%-nya laki-laki semua. Boleh masuk di situ. Ini syarat wajib 30%. Minimal 30% harus tercukupi. Tapi apakah perempuan tadi bisa? Nah, ternyata buktinya untuk memenuhi yang 30% saja tidak bisa. Bagaimana kemudian sementara sebetulnya pemilih perempuan jauh lebih banyak. Harusnya. Kalau perempuan memilih perempuan dalam kerangka untuk melakukan perlindungan dan advokasi kepada perempuan, saya yakin hasil-hasil produk kebijakan publik yang berkaitan dengan urusan perempuan itu pasti lebih bisa terukur dengan lebih mantap gitu saya kira itu. Sorry, agak sedikit melenceng dari pertanyaan segmen kita kali ini. Ada satu pertanyaan lagi, nek gak ayu, gak melu partai, nek gak sugih kayak sudah wakil rakyat. Nah ini monggo Mas.
sebagai Apa ya? Jadi pertama ayu atau enggak itu kan relatif. Ayu, ganteng segala macam. Mbak Ika merasa dirinya cantik nggak ya? Enggak. Nah, Enggak. tapi saya layu dari tadi ini untuk supaya bergabung dengan PAN gitu katanya. Jadi saya kira itu bukan alat ukur lah. Jadi karena sekali lagi PAN ini merasa bahwa kita berada pada wilayah yang sifatnya itu ingin berjuang dengan melakukan data, maka kita mencoba melakukan satu terobosan lain yang itu ya, yang saya kira ini berkaitan dengan masalah elektoral. Kalau tadi saya cerita lebih pada tataran idealisme ya. Elektoral kita melakukan bedah dapil misalnya. Bedah dapil itu kita untuk mengetahui semua potensi dan semua kekurangan yang kita lakukan. Jadi tidak lagi bicara tentang masalah dia punya apa, dia punya berapa, dia wajahnya bagaimana, tapi tentang masalah kelemahan setiap daerah pemilihan itu apa. Itu yang mau kita tutupin. Kita kekurangan tokoh pejuang kepentingan perempuan, ya makanya kita cari itulah itu. Dan begitu seterusnya saya kira itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kelemahan atau kekurangan itu sebenarnya bukan jadi hambatan, gitu. Bukan hambatan. Ya, saling mengisi itu yang lebih penting sebenarnya. Bener nggak Ya, sih? betul. Mas ya. Saya kira itu. Kita ngobrolin tadi tentang layangan putus juga sempat ngomongin ini. Yang jelas kalau ngomongin tentang partai politik, apapun warnanya, apapun strategi untuk memenang ini tadi, intinya adalah satu Indonesia, NKRI harga mati. Betul nggak? Setuju. Dan tadi Mas Rizky juga bilang nothing tulus. Ya. Apapun yang dilakukan mau itu milik PAN atau tidak, yang penting sudah mendeklarasikan atau memberikan sosialisasi bahwa melek politik. Itu penting. Ayo kita menyuarakan suara bersama-sama. Iya. Betul nggih? Nah, gebrakan-gebrakannya juga sudah sangat luar biasa. Yang jelas kita tunggu lagi gebrakan PAN ini. Apakah hanya di situ saja, ataukah nanti ada gebrakan-gebrakan lebih cetar lagi? Iya, kalau kita kasih tahu semuanya kan jadi nggak kejutan lagi, bukan gebrakan. Yang jelas, gebrakan yang paling jelas itu adalah satu kata, satu hati, wujudkan Jawa Timur basis PAN. Satu kata, satu hati, wujudkan Jawa Timur basis PAN. Bukan berarti ngambil Suara siapa-siapa. Nah, Enggak. ini yang keren. Nothing tulusnya ini loh. Nothing tulus dari seorang Mas Rizky yang penting orang mengenal PAN. Yes. Yang penting orang bisa berpolitik, euforia politik dan berpesta ria itu. Iya. Yang jelas setelah itu prosesnya milik PAN itu makan bonus. Iya. Betul begitu nggih? Betul. Saya udah mulai pintar nih kayaknya. Mulai pinter kan. Jadi sudah bisa jadi marketingnya PAN kayaknya. Bagaimana? Saya jadi tanya Mas Kris nih. Yang jelas, jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kita akan ngobrol lagi dengan Mas Rizky tentang harapan, impian, dan satu hal. Apa sih tujuan dari seorang Mas Rizky menjadi ketua PAN? Yang mana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Mas Rizky di Aula Dialog dengan satu kata satu hati. Waduh, motonya PAN ini luar biasa. Beliau ini kelahiran 10 Maret 1973. Waduh. Usianya Bukan. 49 tahun, tapi kayak 29 tahun kalau udah ngomongin tentang politik. Amin. Menciptakan brand image menjadi seorang pemuda milenial begitu ya, bukan muda. Walaupun beliau bilang aku nih kolot tuh. Enggak, walaupun kolot kalau kita tetap berpikiran milenial, tetap milenial. Menurut saya itu. Tadi kita ngomongin tentang susah banget untuk how to create milenial ini, datang aja ke TPS saja udah alhamdulillah. Dan PAN merupakan bonus, malahan beliau bilang begitu. Yang jelas kalau ngomongin Indonesia bisa membentuk mudanya, anak-anak mudanya ini dulu biar bisa melek politik. Itu yang mungkin jadi PR banget ya untuk Mas Rizky. Sangat PR. Ya, itu salah satu cara yang kita mau mencoba itu kan kecenderungan anak muda sekarang itu kan dia dengan dunianya. Kalau bahasa keluarga saya itu anak muda zaman sekarang itu dikasih tahu sama orang tuanya sama dikasih tahu temannya lebih percaya dikasih tahu temannya. Betul sekali Nah, jadi kan tugas kita ini kan sebetulnya membuat sebuah jalan yang kira-kira tidak terlalu melenceng, tapi dia harus dibiarkan berkreasi anak-anak muda itu. Maka kami PAN ini sekarang punya namanya Jubir Muda PAN. Jadi ya dia tidak suka kan berorganisasi yang
terlalu bikin pusing kepala, ngurusin rapat berhari-hari, maka kita buatkan sampai malam-malam. Maka kita buatkan wadah yang namanya Jubir Muda. Jubir Muda ini tugasnya apa? Meet up aja anak muda. Kemarin, gitu. ya, di Surabaya kemarin mereka meet up di beberapa tempat, di Malang mereka meet up, di Padang mereka meet up. Mereka ikut bersama rombongan partai yang akan melakukan konsolidasi, tapi mereka buat acara sendiri, gitu loh. Acara anak muda, begitu. Acara anak muda, nanti kan di situ akan terseleksi, akan tersaring mana yang punya passion, mana yang punya ketertarikan untuk belajar lebih dalam. Karena sebelumnya yang penting mau dulu. Kalau mereka mau, kalau urusan masalah kemudian bonusnya yang mengenalkan itu adalah PAN lalu mereka merasa concern, ya alhamdulillah. Ya kalau enggak, yang penting kita sudah ikut membantu bangsa dan negara ini, menyelamatkan bangsa dan negara ini. Bonus demografi kita yang anak muda usia 20-40 tahun yang akan melanjutkan kepemimpinan di kemudian hari, itu paling tidak paham tentang masalah dunia politik, itu saya kira. Itu dia, berarti politik itu bukan momok loh sebenarnya. Bukan dong. Politik itu asik ya, gitu mungkin begitu bahasa anak muda ya. Dan tidak bisa dipungkirin kan Mbak, di semua negara bukan cuma Indonesia, yang selalu melakukan perubahan itu anak muda. Anak muda, betul. Ya, intinya Pak Bung Karno aja bilang kan 10 anak muda bawa ke saya mengguncang dunia. Ya, 10 anak muda yang mau mengguncang dunia dengan PAN, monggo silakan hubungi Mas Rizky. Amin. Ya. Yang jelas kalau ngomongin tentang PAN, tentang politik, saya ingin membahas tentang Mas Rizky sendiri. Bagaimanakah menghadapi kehidupannya jenengan? Secara PAN pasti ada di darah daging jenengan, dari semua di darah atau di hati semuanya, dan mungkin 100% dari kehidupan jenengan ini pasti PAN. Keluarga bagaimana ini? Ya, keluarga, ya kalau keluarga milih PAN pasti, gitu kan. Nah, cuman persoalan ini kan saya sebelum berkeluarga sudah PAN. Nah, itu persoalannya. Jadi saya kira mereka tahu tentang masalah aktivitas dari mulai saya masih muda, bujangan, baru lulus dari kuliah, sudah beraktivitas seperti ini, sudah mengenal saya, istri saya juga seperti itu, saya kira kenal saya dalam situasi saya sudah beraktivitas, anak-anak saya lahir dalam dunia seperti itu, bahkan sering saya ajak di dalam acara-acara, anak saya yang nomor 4 misalnya juga mengatakan, saya mau dibuatkan baju yang tulisannya penjaga Ahmad Rizky Sadik, seperti itu. Jadi artinya ya memang ya itu upaya menumbuhkan di antara mereka. Tapi insya Allah sih saya kira ini adalah ranah pengabdian dan kemudian ranah kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat di muka bumi ini melalui jalur politik yang namanya Partai Amanat Nasional. Saya kira keluarga saya, ibu saya semuanya memahami itu dan mendukung itu secara 100%. Menciptakan kecintaan itu dari keluarga dekat dulu. Dari keluarga terdekat dulu. Ya, nah, kalau ngomongin keluarga terdekat, ngatur waktunya bagaimana ini, Mas Rizky? Antara keluarga, quality time dengan keluarga, dan juga sebagai seorang politis. Ya, kalau saya ada di Jakarta ya, ini kalau saya ada di luar kota, saya kira biasa. Kalau saya ada di Jakarta, mereka semua tahu bahwa waktu kualitas saya itu adalah waktu ba'da sholat subuh. Yaitu anak-anak belum berangkat sekolah, gitu kan. Saya masih belum ada aktivitas terlalu padat, karena aktivitas biasanya dimulai jam 9, jam 10 pagi. Mereka biasanya berangkat ke sekolah jam 7. Jadi mereka, ya setelah sholat ya kita ngobrol bareng-bareng, gitu kan. Menemani saya minum kopi, ketawa sini, ketawa sana. Ya kalau sempat, misalnya saya pulangnya tidak terlalu malam, ya sempat mereka ketemu makan malam bersama. Tapi setidaknya memang momen-momen tertentu bahwa kita membuat kesepakatan ini adalah family time, maka stop bicara HP, stop bicara segala macam itu kita coba adakan itu setiap tahun minimal kita pasti adakan waktu itu. Iya, karena memang kalau udah quality time itu kalau udah ngomongin HP, ayo tutup. Saya juga gitu sama anak, tutup dulu, udah kita quality time yang benar-benar ciptakan. Nah, lagi-lagi sekarang sisi lain seorang Mas Rizky, selain keluarga, quality time, gimana caranya lah keluarga itu tetap nomor 1 untuk Mas Rizky. Nah, kalau untuk sisi lain, hobinya apa sih Mas Rizky? Hobi apa ini? Hobi saya kerja, nggak ada lagi yang lain. Kalau lain itu saya ada di rumah, nggak di mana-mana. Mungkin suka touring atau apa? Kuliner? Nggak ada. Saya nggak punya hobi khusus yang itu menyita waktu ya. Artinya hobi saya banyak. Saya hobi olahraga di rumah pun. Tapi supaya mengurangi waktu saya mengeluarkan dari rumah, saya buat di rumah. Misalnya seperti itu. Saya nge-gym di rumah. Lalu hobi yang spesifik yang kemudian menimbulkan edik saya untuk kemudian dibuat satu waktu tersendiri nggak ada secara khusus. Nah, mohon maaf nih, kalau ngomongin sedikit nyentil politik, kadang hobi itu bisa dibuat pencari suara. Menurut Mas Rizky gimana ini? Alhamdulillah tadi mungkin berbasis kepada tadi pembuka awal ya, bahwa saya ini karena memang tidak punya sekat terhadap wilayah apapun, lalu kemudian
mau diajak nongkrong ayo gitu kan, mau diajak kita bersepeda bisa, kita mau diajak main golf oke, kita tapi nggak ada memang saya tidak dalam tanda kutip berprestasi di satu tempat tuh nggak ada. Memang ya itu tadi yang disampaikan Yai Marzuki lah, setengah ini setengah itu, setengah semuanya lah pokoknya. Semuanya. Pokoknya dicicil-cicil semuanya lah. Yang penting masuk semuanya. Yang penting saya bisa, alhamdulillah itu seperti itu yang saya rasakan. Masuk di kalangan anak muda bisa, di kalangan ibu-ibu bisa, di pengajian bisa, kita mau di maulutan bisa, di mana-mana saya kira selama ini yang saya lakukan saya bisa melakukan itu semua. Oke, pokoknya ya. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk Jawa Timur, boleh nggak sih spill aja kota kabupaten mana yang sedikit agak masuk nih PAN untuk pemilihan tahun ini? Masuk gimana maksudnya? Agak susah masuk maksudnya. Oh, susah masuk. Ya kalau bicara tentang masalah apa namanya dari mulai didirikannya PAN, artinya mulai pertama kali ikut pemilu di tahun 99, itu wilayah Tapal Kuda memang menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Pasuruan, kota kabupaten, Probolinggo, kota kabupaten, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Ini wilayah yang dalam tanda kutip hampir dipastikan PAN tidak pernah mendapatkan kursi. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Kalaupun pernah ada ya 1-2 di tingkat kabupaten. Tapi provinsi dan pusatnya 0 selama 20 tahun. 4 kali pemilu. Tapi alhamdulillah ya lagi-lagi ini dengan sebuah mindset berpikir yang cukup bisa saya sampaikan kepada semua wilayah bahwa sebenarnya dari mana asalmu itu kan kemudian kamu bisa melakukan pengabdian dari tempat asal kamu berada. Ya. Nah, saya mencontohkan kalau di kalangan Muhammadiyah, saya sampaikan kepada teman-teman Muhammadiyah bahwa sosok seperti Profesor Zainuddin Maliki yang sekarang ini yang dulu mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu sekarang dia mengabdinya kemana? Ya mengabdinya ke Muhammadiyah karena memang dia dibesarkan oleh Muhammadiyah. Tapi di sisi lain kami punya juga anggota DPR RI yang dari Madura namanya Slamet Aryadi misalnya, itu lulusan dari pondok pesantren di Sampang gitu kan. Ya dia kemudian terpilih pengabdiannya dia kemana? Ya ke pondok pesantrennya gitu loh. Di mana tempat dia berasal. Kami mencoba membangun sebuah mindset berpikir adalah seperti itu. Kembalilah ke tempat kamu mulai tumbuh, berjuanglah minimal menyelesaikan persoalan akrobu. Kalau diajarkan oleh agama kan itu. Dahulu kan kalau kita punya kelebihan, kita punya kesempatan, siapa yang harus dibantu lebih dahulu? Akrobu, orang terdekat. Orang terdekat itu siapa? Dalam koridor keluarga, ya tentunya keluarga dekat kita. Dalam koridor organisasi, ya kita cari, kita tumbuh dari mana? Dari pesantren ini, dari organisasi ini. Ya silahkan tumbuh. Jadi nggak ada lagi sekat tentang, wah ini kalau PAN tuh dari unsurnya hanya Muhammadiyah aja. Enggak, saya bisa buka semuanya gitu loh. Intinya mungkin jas merah. Ya, jadi dari manapun asalmu itu kemudian kalau seandainya Allah menghendaki kamu dapat amanat dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengabdian di tengah masyarakat, maka setidaknya dimulailah dari mengabdi di tempat di mana kamu tumbuh dan besar. Di mana tumbuh kamu dan besar. Nah ini yang susah Mas Rizky. Saya besarnya muter ini. Gak jelas jadinya. Kalau yang jelas ngomongin tentang PAN dan politik juga tadi saya udah ngomongin kita udah ngomongin perempuan, UMKM, milenial. Sekarang kita ngomongin mana yang agak susah untuk dimasuki dari Tapal Kuda. Kemudian yang jadi untuk Jawa Timur sendiri, inovasi apa sih yang mau dilaksanakan untuk PAN di pemilihan tahun 2024? Apakah ada inovasi-inovasi tertentu agar semua orang kenal PAN, at least kenal dulu deh? Ya, inovasi yang paling dekat dan paling jelas itu adalah membuat kita diundang dialog sama Mbak Ika. Nah, itu inovasi, belum pernah kan? Pernah nggak sebelumnya ini? Nah, itu inovasi yang luar biasa. AMTV mengundang pimpinan PAN, yang awal ketua fraksi PAN DPR Provinsi, sekarang ketua DPW, belum pernah diundang. Itu inovasi pertama. Inovasi kedua apa? Menghadirkan ketua PWNU Jawa Timur di dalam acara pelantikan PAN. Itu inovasi. Mencoba membuat sebuah wacana bahwa kita ini tidak terkungkung kepada satu wilayah gitu loh. Kami mendatangin kantor PWNU Jawa Timur itu pertama dalam sejarahnya. Alhamdulillah kami mendapatkan namanya tradisi NU itu ada tamu selalu disambut dengan baik, saya kira itu. Ini kan soal masalah siapa yang mau mendahului ya, saya karena anak muda gitu kan, jadi saya pakuwuhnya juga nggak ada, saya pokoknya main tabrak aja, saya datang ke rumahnya Mbak Yai, saya permisi, sowan sama beliau, lalu kemudian beliau memberikan respon, kita bertukar pikiran, jangan sampai ada salah paham tentang persoalan masalah ritual-ritual keberagamaan menjadi sebuah sekat untuk kita berkomunikasi untuk bangsa negara. Alhamdulillah terbuka. Jadi kalau bicara inovasi yang terdekat, yaitu
Itu inovasi terdekat. Apa akibatnya? Lalu kemudian beberapa pesantren bisa menerima kami. Betul, Tempat pondok pesantren Profesor Kiai Asep bisa menerima kami. Pondok pesantren Sidogiri menerima kami. Pondok pesantren dari Syekh Abdul Qadir Jalani Probolinggo menerima kami. Masih banyak lagi. Saya kira ya ini kan dialog itu penting lah, Ya. menurut saya gitu lah. Keterbukaan dan komunikasi memang Iya. penting ya. Dan yang penting itu semua dilakukan secara terbuka, jujur, by data. Jujur by data. Yang jelas dengan cara gebrakan itu partai yang identik dengan satu golongan ternyata open untuk semuanya, nasionalis Alhamdulillah. gitu nggih. Ya. Aduh, ini kayaknya memang kurang segmennya. Kurang, yang jelas, kan? yang jelas jangan kemana-mana. Di segmen terakhir nanti kita tetap akan mengupas bagaimana sih PAN dan bagaimana seorang Bapak Ahmad Rizky Shadik, gebrakan-gebrakan beliau selanjutnya. Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Amin. Satu kata, satu hati, wujudkan Jawa Timur berbasis PAN. Begitu nggih? Cocok. Aduh, yang jelas Aula Dialog kali ini saya jadi marketingnya PAN ini. aduh. Yang jelas Mas Rizky dengan segala macam gebrakannya, dengan beliau memberikan struktur organisasi DPW maupun DPP-nya ditata sedemikian rupa yang akhirnya kabar-kabarnya menjadi percontohan seluruh Indonesia. Amin, ya. Aduh, Insya Allah. luar Kok cepet biasa. banget ya? Tahu aja udah. Pergaulannya luas baik kayaknya. Yang jelas kali ini di segmen saya nggak bilang segmen terakhir lah, segmen kelima. Saya nggak ngomong-ngomong terakhir, saya pengen ketemu Mas Rizky lagi untuk ngomong Amin, tentang politik. amin, amin. Nah, yang jelas sebagai seorang ketua PAN, sebagai seorang yang memimpin nomor 1 di PAN di Jawa Timur, harapannya apa sih, Mas Rizky? Monggo silakan. Yang pasti tadi saya secara sekilas saya sudah sampaikan. Harapan yang paling jelas adalah terdiri dari dua hal. Yang pertama, saya ingin khususnya masyarakat Jawa Timur itu paling tidak dari 30 juta pemilih di Jawa Timur itu semuanya sadar bahwa berpolitik itu penting, berdemokrasi itu penting, hak-hak politiknya harus disalurkan. Itu harapan idealis yang ingin saya lakukan bersama teman-teman di PAN Jawa Timur maupun kabupaten kota. Itu kemudian harapan elektoralnya tentunya tidak muluk-muluk, cukup satu dapil, satu kursi untuk Partai Amanat Nasional, yang itu berarti mendekatkan Partai Amanat Nasional terhadap masyarakat yang paling kecil sampai dengan tingkat kabupaten kota, yang itu representasi desa tentunya. Dengan begitu kita bisa merasakan denyut yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu kita bisa menyuarakan terhadap apapun kepentingan masyarakat, walaupun lagi-lagi dalam politik itu semuanya tidak ada yang bisa dijanjikan secara pasti, karena semuanya harus dibahas bersama-sama, keputusan bersama, dan yang paling penting di dalam parlemen, di dalam kebijakan publik, semua itu ya suara yang paling banyak itulah yang kemudian akan bisa mengegulkan perjuangannya. Saya kira itu yang paling jelas, harapan yang paling simpel. Satu, secara idealisme kita ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat Jawa Timur khususnya. Dua, bagaimana internal PAN kita ingin ada di tengah-tengah masyarakat dengan konsekuensi satu dapil, satu kursi, kabupaten, provinsi maupun pusat. Saya kira. Dengan kata lain mungkin berpolitik itu asik. Asik sekali, asik sekali. Jangan hanya menuntut, tapi juga menyuarakan dulu. Yes. Begitu ya? Iya. Nah, kalau ngomongin lagi, impiannya seorang Mas Rizky. Waduh, ya. Impiannya ya sebetulnya ini dirangkum. Kalau seandainya Mbak Ika mau menyampaikan impian saya. Tadi bicara tentang masalah idealisme, tentang kesadaran masyarakat, impian saya ingin bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan itu bisa direspon masyarakat. Yang paling jelas adalah persoalan, karena ini bicara sama Mbak Ika ini, masalah perempuan. 30% perempuan minimal sudah diberikan contoh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, pimpinan Provinsi Jawa Timur adalah perempuan. Saya berharap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bisa 30% perempuan itu yang berkualitas, yang memang cukup kuat. Kemudian dari 1.600 anggota DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur, itu 30%-nya juga kalau bisa juga merepresentasikan perempuan. Dan kami mengundang
Kalau seandainya memang terasa sesak dari partai-partai lain untuk kemudian melibatkan perempuan-perempuan berkualitas, kami mengundang dan membuka diri seluas-luasnya. Kita sadorkan karpet biru, dimulai dari kehadiran Mbak Ika untuk bergabung pada Partai Amanat Tepuk Nasional. tangan semua penonton 2 juta di sini. Yang jelas kalau ngomongin perempuan memang harus banyak part of part ya. Yes. Apalagi sekarang lagi ngetren ini, ngetren banget ya tentang pelecehan tentang perempuan. Dan di sini PAN bukan berarti menyelesaikan masalah-masalah itu, tapi membantu memudahkan. Begitu. Jadi impiannya Mas Rizky nggak muluk-muluk tadi, harapan juga nggak muluk-muluk. Tapi kalau untuk diri sendiri pribadi, kita ngomongin PAN deh. Sekarang diri sendiri pribadi, harapan impiannya seorang Bapak Ahmad Rizky Shadik, apa itu? Ya ada, saya terlanjur dididik untuk kemudian ingin menerjemahkan khairun nas anfa'uhum linnas secara simpel. Kita pengen selamat hidup di dunia dan di akhirat, kita ingin bermanfaat hidup di dunia maupun di akhirat, kita ingin sekedar semuanya mengisi waktu kita ini untuk banyak berbuat aja, karena akhirnya yang memberikan segala sesuatu itu adalah Allah. Saya tidak pernah punya target, seperti saya sampaikan 18 tahun nggak pernah kesini tiba-tiba jadi ketua, tidak pernah punya target. Ditanyain sama teman-teman adakah passion untuk kemudian masuk eksekutif, hari ini pun saya secara terbuka menyampaikan nggak punya keinginan dan tidak pernah terpikir sama sekali. Tapi memang perjuangan yang saya lakukan sejak pertama kali bergabung di PAN, saya memang sudah mencalonkan diri di anggota legislatif karena saya anggap itu adalah wilayah yang saya bisa berinteraksi kepada masyarakat dan kemudian bisa ikut serta pikiran-pikiran kita melalui jalur legislatif. Berhubung langsung dengan masyarakat, ya itulah minimal di konstituen kita bisa bermanfaat di tengah-tengah mereka, di lingkungan yang paling kecil. Karena untuk menyelesaikan masalah Indonesia ini saya kira bukan mudah, saya kira itu. Tidak mungkin seorang ini menyelesaikan dan bersama-sama. Betul. Lagi-lagi tadi saya bilang sebelum segmen sebelumnya, warna apapun asalkan NKRI harga mati. Begitu nih. Cocok. Satu kata. Satu kata, satu hati. Jawa Timur. Terus saya Mas, aduh gimana ini? Nah, kalau untuk politik dan pemuda, apa pesannya dari seorang Mas Rizky? Politik dan pemuda, ya tadi sudah saya sampaikan. Ini saya pesan sebagai ini, saya kira mungkin closing statement ya dari segmen ini. Jadi saya ingin sekali lagi bahwa masa depan bangsa ini terletak kepada pemuda yang bonus demografinya antara 20 sampai dengan 40 tahun itu sudah mencapai hampir 50% dan terus meningkat dari mulai tahun ke tahun itu terus meningkat. Jangan sampai kemudian situasi global yang kemudian mempengaruhi kita dalam komunikasi politik digital dengan perkembangan digital yang sangat luar biasa, membuat kita kemudian abai terhadap potensi-potensi dalam negeri. Potensi dalam negeri salah satunya apa? Salah satunya adalah kemudian kita memahami tentang bagaimana tata cara pengambilan kebijakan. Nah, itulah saya kira saya mengundang lagi-lagi kepada anak muda Indonesia untuk berdialog kapanpun. Kepada apapun di kantor-kantor PAN, di semua tingkatan, di provinsi maupun kabupaten kota. Lagi-lagi saya ingin berikan jaminan datang ke PAN bukan berarti memilih PAN. Datang ke PAN untuk memperkaya wawasan, untuk berdiskusi, untuk melakukan exercise terhadap semua kemungkinan-kemungkinan. Yang penting tujuan kami adalah ingin memberi sebuah dorongan bahwa masuklah di dalam dunia politik, kenalilah dunia politik, pahamilah bagaimana proses demokrasi negara kita, sehingga kalau kita ingin speed up, kita ingin mengatakan sesuatu tentang hal yang kita tidak setujui, kita tahu koridor-koridornya. Saya kira itu yang paling penting. Jalur yang benar, gitu ya. Dia jangan cuma menuntut sepertinya. Seperti hubungan saya sama areknya, loh gitu ya. Yang jelas, PAN di sini ada untuk masyarakat. Ya tadi yang luar biasa dari rangkaian segmen ini adalah nothing tulus, membantu masyarakat tanpa berpikir kamu milih PAN apa enggak. Betul nggak? Betul. Kamu milih saya apa enggak sebagai caleg? Gitu nggak? Yang penting memberikan pengabdian kepada masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu nomor satu. Amin. Aduh. Kehalang waktu, ngobrolnya masih banyak. Gimana kalau kita lanjutkan tempat lain dulu? Sambil ngopi-ngopi gitu mungkin Mas. Cocok. Anytime. Motor nuwun rawuhnya. Terima kasih banyak Mbak Ika waktunya. Selama 60 menit ini kita ngobrolin tentang politik dan tidak horor. Politik itu asik kalau anak muda bilang ya. Sangat asik. Jadi jangan cuma menuntut, coba dulu menyuarakan aspirasi. Datang dulu ke TPS, ya kenalilah PAN. Ya. Tanpa memaksakan untuk memilih PAN. Nah, tak kenal maka tak sayang. Betul, digelarkan karpet biru. Iya, sesuai dengan jilbabnya warnanya Mbak Ika. Lagi kan?
Yang jelas matur nuwun rawuhnya Mas Rizky. Terima kasih buat keluarga besar Am TV juga, saya terima kasih, semua kru saya terima kasih atas kesempatannya buat kami bersilaturahmi. Sedikit-sedikit oke lah, beliau sabar banget dan masih duduk di sini dan tidak mengeluh sama sekali. Yang jelas inovasi-inovasi dan gebrakan-gebrakan beliau ini yang next yang nggak bisa dibocorkan di sini. Saya tunggu banget. Matur nuwun, semoga sehat selalu. Matur Maaf nuwun. kalau ada salah-salah kata. Iya, matur nuwun. Dan makasih juga untuk sudah menyaksikan kami berdua di sini. Yang jelas obrolan kami bermanfaat banget, jadi sayang banget untuk dilewatkan. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.